Ada 17 cara penagihan teror pinjol yang paling menakutkan dan paling sadis ya bro di tahun 2024 ini. Gua akan bongkar bagaimana cara teror DC pinjaman online ilegal ataupun legal yang sangat menakutkan. Di sini ada 17 cara bagaimana DC itu bisa melakukan teror dan ancaman yang sangat menakutkan bagi nasabah yang galbay pinjol. Jadi teman-teman tolong perhatikan video ini baik-baik, gua akan buka sedalam mungkin. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tus Pinjol. Pada video kali ini gue akan membahas ada 17 cara teror pinjaman online ilegal atau legal yang paling menakutkan dan memang Anda harus benar-benar tahu tentang teror pinjol ilegal ini. Nah, bagaimana cara teror pinjol ilegal atau legal ini yang menakutkan dan mungkin nanti akan gua publik ya. Cara-caranya bagaimana? Di sini ada 17 cara yang mungkin teman-teman harus ketahui. Teman-teman tidak akan lagi takut dengan penagihan teror pinjol. Tetap fokus galbaynya. Oke teman-teman, perhatikan ini baik-baik. Gua akan sedikit mereview. Di sini ada 17 cara penagihan teror pinjol yang memang benar-benar sangat menakutkan. Yang pertama, teror pinjol legal atau ilegal. Ini yang terbarunya yang gue ketahui dan gue sudah dapatkan, yaitu bentuknya spam OTP. Jadi ketika teman-teman mendapatkan sebuah spam OTP secara bertubi-tubi masuk ke WA Anda jangan panik. Jangan takut, itu tidak dihack, melainkan hanya spam OTP saja. Jadi bukan dihack ya bro. Yang selanjutnya, teror berikutnya, Anda bisa lihat di sini. Di sini ada sebuah laporan yang gue terima dari member gue. Dia dikatakan, dia diteror dengan kalimatnya seperti ini, ya, yaitu DC-nya menginnalillahi bahwa DC-nya itu sudah meninggal, ya. Jadi kalau teman-teman mendapatkan sebuah kalimat seperti ini, abaikan dan cuekan saja. Karena ini sifatnya hanya untuk menakuti teman-teman. Jadi teman-teman jangan diambil hati atau jangan dicerna ya bro untuk teror pinjol yang membawa innalillahi. Dan selanjutnya, teror pinjol mengancam nasabah akan dibuatkan grup WhatsApp. Nah, jadi teman-teman ketika Anda galbay di sebuah aplikasi pinjaman online atau legal, teman-teman jangan takut kalau nomor Anda dimasukkan ke dalam sebuah grup oleh DC. Nah, teman-teman sangat simpel sekali untuk mengatasinya. Yang pertama, teman-teman harus setting WA kalian, di mana settingan itu ada di bagian privasi, lalu paling bawah lagi ada bagian grup. Lalu teman-teman pilih hanya untuk kontak saja. Jadi ketika DC itu meng-add atau menambahkan Anda ke dalam sebuah grup yang dibuat oleh DC tidak akan bisa memasukkan Anda ke dalam grup tersebut. Jadi teman-teman, ini hanyalah sebuah gertakan saja, hanyalah sebuah ancaman saja. Jadi teman-teman jangan takut untuk galbaynya. Dan nanti di akhir video gue akan berikan solusi yang terbaiknya lagi, informasi yang paling teman-teman harus ketahui. Jadi teman-teman simak sampai selesai. Dan selanjutnya untuk teror berikutnya, nih teman-teman perhatikan lagi. Teror pinjol ilegal atau legal, nasabah diancam akan disebar datanya. Oke, itu kalimatnya seperti itu. Jadi teman-teman kalau mendapatkan sebuah kalimat seperti ini dari DC, baik di SMS atau WA, bahwa data Anda akan disebar, ini hanyalah sebuah gertakan saja atau tester mental saja. Jadi DC itu akan melakukan tester mental saja bro. Jadi kalau memang teman-teman kena dengan teror pinjol tersebut, Anda respon, maka Anda siap-siap aja akan menjadi prioritas penagihan. Nah, kalimat-kalimat ini hanyalah sebuah gertakan saja. Nah, jadi gua harapkan teman-teman jangan mudah percaya dengan kalimat DC yang seperti ini. Ini hanyalah bentuk teror, ancaman, dan hanya untuk menakut-nakuti kalian saja. Dan selanjutnya, untuk teror berikutnya, lihat yang ini bro. Nasabah gagal bayar di sebuah aplikasi pinjaman online atau pinjol legal atau ilegal, nasabah diancam akan diberikan surat somasi tagihan. Anda harus tahu bahwa kalau teman-teman galbay di sebuah aplikasi pinjaman online legal, ya, Anda dapat surat somasi
Anda tidak respon, itu tidak masalah. Surat somasi itu adalah surat peringatan saja. Anda diingeti itu bro. Anda diingeti itu bro. Ya, kalau Anda memiliki tagihan utang. Bagaimana kalau kita dikasihkan somasi? Tidak kenapa-napa bro. Nggak kenapa-napa. Dan tidak ada resiko yang terberat bagi teman-teman ketika teman-teman dapatkan surat somasi. Nah, kalau somasi seperti ini yang dibuat oleh DC ini hanyalah sebuah template saja. Template ya bro. Dia hanya kopas, salin, langsung kirim ke nasabah tersebut. Hanya seperti itu aja. Ini bukan asli, ini bukan sungguhan. Ini hanyalah gertakan atau akal-akalan DC saja. Dan selanjutnya untuk teror DC pinjol seperti ini bro. Diancam akan disebar datanya di kampung nasabah, di tetangga-tetangga. Waduh, ini ngeri juga ya. Dan difitnah sebagai pencuri atau maling. Ya begitulah bro. Cara penagihan DC, Anda difitnah sebagai pencuri, maling, dan disebar datanya. Nah, kalimat-kalimat seperti ini yang akan kalimat-kalimat seperti ini yang mungkin teman-teman bisa lihat screenshotnya seperti ini ya. Ini kalimatnya hanyalah sebuah gertakan saja, ancaman dan akal-akalan DC saja. Ya, lihat teror pinjol ini sangatlah luar biasa sekali. Bagaimana dengan masyarakat di luar sana yang tidak mengerti, mungkin kejiwaannya bisa terganggu gara-gara ulah DC dari pinjaman online. Nanti teman-teman perhatikan, gua akan berikan ulasannya yang lebih dalam di akhir video ini. Yang selanjutnya, teror berikutnya adalah seperti ini. Nasabah diancam oleh DC pinjaman online bahwa DC tersebut sudah mendapatkan foto keluarga Anda. Nah, tentu teman-teman yang tidak mengerti pasti bakalan down sekali karena keluarga Anda bakalan diancam datanya dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, perhatikan ini kalimatnya, perhatikan. Di situ ada foto nasabah dan ada identitas nasabah, ya. Bahwa nasabah ini telat bayar lalu diancam seperti ini, bro. Ini hanyalah sebuah gertakan, ini hanyalah sebuah ancaman saja. Dan teman-teman juga harus tahu, yang berbuat ini biasanya orang-orang yang baru lulus SMK, orang-orang yang baru lulus SMK lalu jadi DC pinjaman online. Ya, jadi orang-orang ini baru lulus sekolah lalu menjadi DC pinjaman online. Wajar saja kalau kalimatnya seperti orang yang tidak terdidik. Jadi kalau teman-teman dapatkan sebuah ini, teman-teman jangan takut. Ini hanyalah sebuah gertakan, hanya sebuah ancaman saja agar Anda mau bayar. Kalau Anda takut, Anda pasti bayar. Tapi kalau Anda paham, Anda nggak akan bayar pinjol. Dan selanjutnya, teror berikutnya adalah seperti ini ya bro. Anda akan diancam, dibuatkan open donasi ya. Baik itu di media sosial ataupun di Facebook, Instagram dan lain sebagainya, ataupun di luar kondar ya, Anda dibuatkan open donasi oleh DC. Nah, sebenarnya kalau open donasi ini sebenarnya enak juga bro, karena uangnya masuk ke kita ya. Kalau uangnya masuk ke kita ini enak banget ya bro, karena DC sudah membantukan kita untuk mendapatkan cuan. Nah, ini adalah teman-teman perhatikan, hanyalah sebuah gertakan saja bro, ancaman saja. Gertakan, ancaman, dan menakut-nakuti kalian saja. Jadi cukup abaikan saja, diamkan dan cuekan saja. Bila teman-teman mendapatkan sebuah kalimat, penagihannya, ancamannya seperti itu ya bro. Dan selanjutnya, Anda bisa lihat ya, khususnya presiden atau kementerian ataupun siapapun dia, lihat cara penagihan pinjol yang benar-benar meresahkan masyarakat, dan di mana anak muda ini sudah jatuh mentalnya karena lihat sendiri cara penagihannya dari pinjaman online seperti ini bro. Lihat sekali kalimatnya benar-benar kasar, kalimatnya tidak bermanusiawi, dan kalimatnya tidak terdidik. Lihat banyak sekali spam chatnya dengan cara ngata-ngatain dan teror keamanan nasabah. Dan selanjutnya, nasabah gagal bayar diancam akan disebar foto KTP ataupun identitasnya seperti itu. Ya, bahwa ada kalimatnya, bisa saya sebarluaskan data Anda ke semua kontak di HP Anda. Lalu saya bisa ajukan pinjol lain pakai data Anda. Nah, di sini gue akan berikan keterangan lagi. DC
pinjol tidak akan bisa melakukan pengajuan pinjaman online menggunakan KTP orang lain. Catat, tidak bisa. Ya, kalaupun bisa, tentu semua DC sudah pada kaya. Dia sudah nggak mau jadi kerja jadi DC. Jadi catatannya, Anda nggak usah takut. KTP Anda tidak akan bisa diajukan dipinjol oleh DC. Ini hanyalah sebuah gertakan, sebuah ancaman saja. Makanya teman-teman pahami video ini sampai selesai. Dan selanjutnya, lihat ini teror pinjol yang berikutnya. Kalimatnya benar-benar tidak manusiawi dan tidak terdidik sama sekali. Kalimatnya luar biasa, ancaman sekali. Ya, jadi teman-teman kalau dapatkan kalimat ini adalah pinjol ilegal. Teman-teman cukup abaikan, arsipkan, dan jangan takut. Ini hanyalah sebuah lelucon atau DC-nya sedang belajar galak. Anda juga harus tahu bahwa pegawai-pegawai dari pinjaman online ilegal ya, yang biasanya melakukan teror seperti ini anak yang baru lulus sekolah SMK. Ya, jadi dia baru lulus sekolah, masuk kerja di DC, kerjaannya ngata-ngatain orang, ya. Maklum tidak terdidik ya, bro. Dan selanjutnya, teman-teman, perhatikan teror berikutnya, bahwa nasabah ini diancam akan didatangi debt collector atau DC lapangan di pagi hari. Dan ada keterangannya, surat jalan, surat backlist OJK, surat backlist OJK loh ya, surat backlist ya. Ini secara B system, bro. Jadi lu DC nggak perlu capek-capek untuk membawa surat ya backlist OJK gitu ya. Bodoh banget sih DC ya. Terus juga di baliknya lagi, di bawahnya lagi itu ada siapkan dana lunas, siapkan materai 10.000, silakan stay di rumah, alamat KTP silakan Sherlock, lokasi terkini jika tidak berada di lokasi. Aduh, kalimat ini kalau teman-teman cerna ketawa lo ya. Teman-teman kalau lihat kalimat ini ketawa. Nah, ini biasanya kalimat-kalimat dari DC pinjol legal, bro. Kebanyakan seperti ini, bro. Ya, ini ngakak, bro. Kalau gue jelasin ini panjang banget ya. Siapkan dana lunas, gue nggak mau bayar. Lu jawab gitu aja, bro. Siapkan materai 10.000. Ya, kok dia nyuruh-nyuruh kita? Yang punya keperluan siapa? Dia kan, dialah yang suruh buatkan ya materai untuk kita. Silakan stay di rumah, alamat KTP. Loh, dia nyuruh-nyuruh kita. Dia siapa? Ya, dia bukan siapa-siapa. Ya, dia bukan siapa-siapa. Usir aja ya. Dan silakan Sherlock, lokasi terkini jika tidak berada di lokasi. Buset, dia DC atau kurir paket, bro. Sampai minta Sherlock ya. Jadi kalau ada DC yang minta Sherlock, itu gue pastikan dia adalah bukan DC, melainkan kurir paket. Dan di mana kurir paket tersebut tidak tahu jalan untuk memberikan paket si konsumennya. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ini ngakak, bro. Kalau gue dapatkan kayak gini, gue balas aja WA-nya, nggak akan gue bayar, gue galbay. Kalau gue gitu, bro, gue diancam-ancam sama DC, gue langsung jawab aja secara tegas, nggak akan gue bayar, gue galbay bang, gitu aja, ya. Dan selanjutnya teman-teman, perhatikan masih banyak sekali untuk teror-terornya, ya. Jadi teman-teman, di sini gue ambil kesimpulannya saja, karena kalau gue bacakan panjang banget dan banyak sekali, karena ini sudah masuk durasi ke 16 menit. Takutnya teman-teman yang tidak membutuhkan edukasi, ya ngantuk nanti. Jadi kesimpulan dari informasi yang gue publik dari awal sampai hari ini, kesimpulannya adalah bahwa chat DC, baik itu di SMS atau di WA, itu semuanya bohong-bohongan. Dari awal gue bikin sampai sekarang, chat DC ini semuanya bohong-bohongan, akal-akalan ngibulin kalian. Kenapa dia buat seperti itu? Hanya untuk menjatuhkan mental kalian, menakut-nakuti kalian agar Anda mau bayar. Itu kesimpulannya. Lalu bagaimana solusinya, bang? Agar gue tidak mendapatkan teror yang menyeramkan seperti itu. Gampang sekali caranya. Di sini akan gue berikan dua opsi. Opsi yang pertama ringan, yang opsi yang kedua agak ribet ya. Opsi yang pertama ini teman-teman bisa arsipkan saja.
Jadi ketika teman-teman mendapatkan sebuah chat WhatsApp dari DC, nggak usah kalian baca, langsung kalian arsipkan aja. Diklik arsipkan. Nanti ketika Anda sudah arsipkan, maka notif chat WhatsApp yang masuk ke HP Anda tidak ada notifnya di dalam text bar handphone teman-teman. Jadi cukup diarsipkan aja. Nanti kalau sudah 3 hari atau 1 minggu, kalian hapus. Anda kumpulkan dulu, diarsipkan, baru kalian hapus. Yang selanjutnya adalah teman-teman setting panggilan seluler kalian. Jadi teman-teman harus setting panggilan selulernya agar teman-teman HP-nya tidak kena spam telepon secara terus-menerus. Itu solusinya hanya itu saja, bro. Ya. Dan selanjutnya teman-teman jangan pernah membaca chat WhatsApp dari DC. Jangan pernah baca. Semuanya bohongan, bro. Semakin Anda baca, maka Anda semakin bodoh, bukan semakin pinter. Daripada Anda membaca chat DC, lebih baik baca website gue atau artikel gue yang bernama Tools Pinjol. Karena banyak sekali informasi ilmu yang perlu Anda harus ketahui. Dan selanjutnya teman-teman, opsi yang terakhirnya adalah, opsi yang terakhirnya ini agak ribet dan mungkin akan merugikan kalian. Nah, opsi yang terakhir ini Anda bisa cabut SIM card, ganti nomor baru, dan uninstall WhatsApp kalian, lalu daftar akun baru dengan nomor baru. Pasti teror pinjol di handphone Anda nggak ada lagi. Itu cara simpelnya. Jadi kalian bisa pilih saja opsi yang paling bagus untuk Anda seperti apa. Mungkin segitu aja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbait.